Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Thayyib ahibba'i fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puja dan puji syukur selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita dapat memiliki nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat menghadiri salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu yang semoga dengan berkumpulnya kita, walaupun secara online ini, semoga dapat memberi manfaat dan dihitung sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam selalu kita curahkan kepada junjungan suri tauladan kita, Nabi terakhir yang Allah utus ke bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada siapapun yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Naam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali bersama-sama. Kita akan mengkaji, belajar bersama, mengkaji kitab Matan Abi Suja, Matan Al-Ghayah wa Taqrib, karya Al-Qadhi Abu Suja Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Naam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas Kitabu At-Thaharah, dan alhamdulillah kita telah selesai membahas Kitabu At-Thaharah. Permasalahan-permasalahan terkait Thaharah. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, tidak lagi di dalam Kitab Thaharah, akan tapi kita akan masuk ke dalam bagian kedua dari Matan Abi Suja ini, yaitu Kitabu As-Shalah. Pembahasan-pembahasan tentang salat atau bab-bab tentang salat. Naam, sebelum kita mulai memasuki pembahasan salat yang dituliskan oleh Al-Qadhi Abu Suja rahimahullah ta'ala, perlu kita pahami bersama bahwa salat ini adalah perkara yang sangatlah penting. Kenapa? Karena salat itu adalah rukun kedua dari rukun-rukun Islam, yang mana dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa salat ini adalah tiang dari agama kita, atau bisa juga disebut salat ini adalah penentu amalan ibadah yang lainnya. Dan seperti yang telah kita ketahui bersama, kenapa para ulama menaruh Kitab Thaharah, pembahasan tentang Thaharah, tentang bersuci,
berada di awal karena bersuci atau toharoh itu salah satu syarat dari amalan yang paling utama, yaitu as-shalah, dari sholat. Dari hal ini bisa kita pahami bahwa sholat itu sangatlah penting. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu al-abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ialah as-salat. Yang mana idza soluhat soluha sairul ibadah. Apabila amalan salat kita baik, maka ibadah-ibadah kita yang lain akan ikut baik. Dan jika salat kita buruk, maka amalan-amalan yang lain pun juga buruk. Saking pentingnya salat ini. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa definisi atau penjelasan dari salat itu sendiri, as-salatu lughatan ad-du'a. Secara bahasa, hal ini didasari dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Maka berdoalah untuk mereka. Sholli alaihim, bukan sholatlah kepada mereka, akan tapi berdoalah untuk mereka. Inna sholataka sakanun lahum. Karena sesungguhnya doamu adalah ketenangan bagi mereka. Dan juga dari segi syariat, definisi sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari aqwal wa af'al, perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan, dan af'al, perbuatan-perbuatan. Yang mana para ulama rahimahumullah mengatakan aqwalun wa af'alun mahsusah muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Suatu ibadah yang terdiri dari perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan dan juga perbuatan-perbuatan yang khusus, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, mungkin bisa kita katakan muqaddimah atau permulaan, pembukaan untuk sholat cukup untuk bagi kita. Kita telah membahas bagaimana pentingnya sholat itu dan juga definisi dari sholat itu sendiri. Maka insya Allah Ta'ala kita akan mulai masuk ke dalam apa yang Al-Qadhi Abu Suja' rahimahullah Ta'ala tuliskan pada matannya, matan Al-Ghayah wa Takrib, dalam bagian Kitabu As-Salat. Faslun fi mawaqitis salat. Penjelasan pertama yaitu tentang mawaqitus salat, waktu-waktu salat. Yang mana telah kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan salat bagi kaum mukminin, pada orang-orang yang beriman, kitaban mauquta, pada waktu-waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Jadi salat wajib, salat 5 waktu, yang menentukan waktunya langsung Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pensyariatan salat
Shallallahu Alaihi Wasallam saat Isra Mi'raj. Jadi tanpa perantara malaikat Jibril. Naam, di sini Al-Qadhi Abu Suja rahimahullah taala akan menyampaikan waktu-waktu sholat fardu. Qala Al-Qadhi Abu Suja rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. As-sholatu al-mafrudatu khamsun. Sholat yang diwajibkan ada 5. Dan telah kita ketahui bersama apa saja itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Akan tetapi di sini disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Suja tujuannya adalah menunjukkan kepada kita waktu-waktu awal wajibnya sholat sampai waktu akhirnya sholat. 6. Az-zuhru wa awwalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilli zawal. Yang pertama adalah salat zuhur. Waktu permulaannya, awal waktunya, awal masuknya waktu zuhur ialah zawalu asyamas. Saat matahari mulai turun. Jadi bisa kita katakan saat matahari mulai meninggi dan sejajar di atas kita, setelah itu yang mana bayangan seseorang tidak terlihat karena posisi matahari tepat di tengah. Kemudian matahari mulai tergelincir ke barat, maka itu mulai masuk waktu sholat zuhur. Begitu yang dijelaskan oleh Al-Qadhi Abu Suja rahimahullah ta'ala. Zawalu asyamas. Saat matahari mulai tergelincir ke barat. Wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilli zawal. Dan akhir waktu sholat zuhur ialah sampai bayangan dari sesuatu itu mislahu, sama seperti tinggi bayangan sama seperti tinggi barang tersebut. Atau bisa kita katakan saat bayangan kita panjangnya sama dengan panjang kita. Tinggi dari bayangan sama seperti kita. Itu adalah akhir waktu sholat zuhur. Dan yang kedua adalah sholat asar. Wal asru wa awal waqtiha az-ziyadatu ala dhillil mithal. Awal waktu atau awal masuknya waktu sholat zuhur, yang mana pada akhir waktunya ialah panjang bayangan sama seperti panjang benda tersebut, atau panjang bayangan kita sama seperti tinggi kita. Ketika mulai memanjang, ketika mulai melebihi tinggi kita, maka itu mulai masuk. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhillil mithlain. Dan akhir waktunya berdasarkan waktu terpilih ialah sampai bayangan benda 2 kali panjangnya. Dhillil mithlain. Panjang benda, misalkan panjang benda itu adalah 1 meter, maka panjang bayangannya 2 kalinya, 2 meter. Seperti itu. Itu adalah akhir waktu ikhtiar dari sholat asar. Dan waktu daruratnya ialah sampai terbenamnya matahari. Jadi untuk waktu asar
Di sini ulama memberikan dua batasan waktu. Akhir waktu yang pertama ialah sampai tinggi bayangan kita 2 kali dari tinggi kita, atau panjang bayangan kita 2 kali dari tinggi kita. Itu disebut waktu ikhtiar, waktu pilihan, yang mana diutamakan sholat di waktu itu. Akan tetapi diperbolehkan juga sholat asar sampai ghurubus syams, sampai mulai terbenamnya matahari. Itu disebut oleh Al-Qadhi Abu Suja al-jawaz, waktu yang diperbolehkan. Atau sebagian ulama mengatakan waktu darurah, waktu di mana jika seseorang belum sholat diharapkan segera untuk sholat. Jangan ditunda-tunda lagi. Wallahu a'lam. Wasalif al-maghrib. Dan yang ketiga adalah waktu sholat maghrib. Wa waktuha wahid. Waktunya satu. Tidak seperti asar yang ada waktu ikhtiar dan waktu jawaz. Waktu yang diutamakan dan waktu yang darurat. Akan tapi waktunya cuma satu. Wa huwa ghurubus syams. Saat terbenamnya matahari. Jadi saat matahari mulai terbenam, maka telah masuk waktu sholat maghrib. Bimiqdari ma yu'adzinu wa yatawaddo wa yasturul aurah wa yuqimus shalah wa yusalli khamsa rakaat. Kadarnya kira-kira adalah kadar azan, kemudian wudu, kemudian mulai menutup aurat, kemudian sholat perkiraan 5 rakaat. Jadi waktunya sangatlah singkat. Waktu yang maghrib ini waktu sholat yang paling pendek. Al-Qadhi Abu Suja rahimahullah ta'ala menjelaskan di sini, perkiraan panjang waktunya ialah azan, setelah azan orang berwudu, kemudian orang mulai menutup auratnya untuk sholat, kemudian iqamah, setelah itu kadar orang sholat 5 rakaat. Seperti itu panjang waktunya. Kalau di masa kita, yang mana ada aplikasi-aplikasi di gadget-gadget kita, mungkin kisaran 1 jam atau kurang dari 1 jam. Hal itu. Itu adalah waktu sholat wa awwalu waqtiha idza ghaba asy-syafaqul ahmar. Awal masuk waktu sholat isya ialah apabila asy-syafaq al-ahmar atau mega merah telah hilang, atau matahari, bulan mulai meninggi, langit mulai menggelap. Mega merah, tanda-tanda merah dalam langit sudah mulai hilang. Itu adalah awal masuknya waktu sholat isya. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thulutsil lail. Dan akhir waktunya yang ikhtiar, yang diutamakan seseorang sholat pada waktu itu ialah ila thulutsil lail, sepertiga malam pertama. Jadi jika kita perkirakan dari awal masuknya waktu malam, yaitu dari awal masuknya waktu malam sampai masuk waktu subuh, mungkin sepertiga pertamanya ialah batas akhirnya sampai kisaran jam 11 sampai jam 12. Itu adalah as-sulusul awal, sepertiga pertama. Wa fil jawazi ila tulu'i al-fajr ats-tsani. Dan akhir waktu sholat isya yang al-jawaz, yang diperbolehkan, atau sebagian ulama mengatakan waktu yang darurat, yang mana jika seseorang belum sholat
pada waktu itu diharapkan langsung sholat, jangan ditunda-tunda lagi. Ialah sampai tulu'i al-fajr ats-tsani, sampai terbitnya fajar kedua, atau sebagian ulama mengatakan fajar sodik. Itu adalah akhir waktu sholat isya. Dan yang kelima adalah as-subuh, waktu sholat subuh. Yang mana di sini Al-Qadhi Abu Suja rahimahullah taala menjelaskan wa awwalu waqtiha tulu'ul fajr ats-tsani. Awal waktu sholat subuh ialah tulu al-fajr ats-tsani, saat terbitnya fajar sodik atau fajar kedua. Yang mana bisa bilang fajarnya ini melintang, bukan meninggi. Itu adalah awal waktu sholat subuh. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ilal isfar. Dan akhir waktunya sesuai ikhtiar, sesuai pendapat yang terpilih ialah sampai langit mulai menerang. Langit mulai menerang. Kita ketahui bersama, saat dengan berjalannya waktu, maka langit mulai terang, walaupun matahari belum muncul. Jalan makin terlihat, tidak segelap saat awal fajar ats-tsani. Itu adalah akhir waktu sholat subuh fil ikhtiyar, yang dipilih, yang diutamakan seseorang sholat pada waktu itu. Wa fil jawazi ila tulu'i syams. Dan masih diperbolehkan sholat isyams sampai terbitnya matahari. Wallahu a'lam. Naam, 5 waktu sholat ini beserta waktu awal dan waktu akhirnya dijelaskan dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian malaikat Jibril ini mengimami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salatnya pada 2 hari. Di hari pertama, malaikat Jibril mengimami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal waktu itu, dimulai dari salat zuhur. Malaikat Jibril mengimami Rasul di awal waktu salat zuhur, yaitu saat matahari mulai tergelincir ke barat. Kemudian mulai salat asar saat bayangan suatu benda sama tingginya dengan benda tersebut dan mulai memanjang. Dan mulai salat maghrib saat matahari terbenam, mulai salat isya saat hilangnya asyafaq al-ahmar, saat hilangnya tanda-tanda kemerahan di langit. Langit mulai gelap. Dan memulai salat subuh saat terbitnya fajar sodik, fajar kedua. Kemudian di hari selanjutnya, malaikat Jibril mengimami Rasulullah di waktu-waktu akhir dari tiap salat ini. Malaikat Jibril mengimami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat zuhur saat tinggi bayangan sama seperti tinggi barang atau tinggi bayangan sama tingginya dengan kita. Kemudian mengimami pada salat asar saat dekat-dekat waktu terbenamnya matahari. Kemudian mengimami Rasulullah salat maghrib saat matahari sudah terbenam. Kemudian mengimami Rasulullah salat isya di saat sebelum ats-tsani,
dan mengimami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat subuh di waktu saat langit mulai cerah sebelum terbitnya matahari. Wallahu a'lam. Seperti itu yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah penjelasan tentang waktu-waktu sholat, hadis yang menjelaskan tentang waktu-waktu sholat yang paling detail dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Nah, kemudian setelah Al-Qadhi Abu Suja rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang waktu-waktu sholat wajib, Al-Qadhi Abu Suja rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang syarat wajibnya sholat. Kapan seseorang diwajibkan untuk sholat. Qala Al-Qadhi Abu Suja rahimahullah ta'ala, wa syara'itu wujubi sholati salah satu asya. Dan syarat wajib sholat ada 3. Al-islamu wal bulughu wal aqlu. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah balik, dan yang ketiga adalah berakal. Wa huwa haddut taklif. Dan semua ini adalah syarat batasan taklif. Nah, akan kita jelaskan satu persatu dari 3 syarat wajib sholat ini. Yang pertama adalah Islam. Seseorang diwajibkan untuk sholat saat sudah mulai masuk Islam. Hal ini didasari dari hadis Mu'adz bin Jabal, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah kepada ahli kitab. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada Mu'adz bin Jabal, inna kata qauman min ahlil kitab, faltakun awwalu ma tad'uhu ilaihi asyhadatu alla ilaha illallah, wa fi riwayah ila ayyi wahidullah. Wahai Mu'adz bin Jabal, inna kata qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi, engkau akan mendakwahi ahli kitab. Faltakun awwalu ma tad'uhum ilaihi atau tad'uhu ilaihim asyhadatu alla ilaha illallah. Maka jadikanlah hal pertama yang engkau dakwahi ialah syahadatun alla ilaha illallah. 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah. Au ila ayyuh. Dakwahkanlah mereka untuk mentauhidkan Allah. Syahadat. Fa inhum ata'u laka bidzalik. Apabila engkau telah mengikuti apa yang engkau dakwahi, fa'allimhum bi anna Allah qad iftarada 'alaihim khamsu shalawatin fi kulli yawmin wa lailah. Maka dakwahkanlah mereka, ajarkanlah mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi mereka khamsu shalawatin fi kulli yawmin wa lailah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi mereka khamsu shalawat, salat 5 waktu. Fi kulli yawmin wa lailah, dalam sehari semalam. Jadi bisa kita pahami di sini, seseorang diwajibkan untuk sholat adalah saat telah masuk ke dalam Islam. Itu adalah penjelasan pertama, yaitu Islam. Dan yang kedua adalah al-bulugh. Al-bulugh atau balik. Seseorang dikatakan sudah masuk darajatu al-bulugh, sudah masuk balik. Walaupun para ulama menjelaskan bagi anak yang masih kecil tetap
diperintahkan kepada orang tuanya atau kepada walinya untuk memerintahkannya untuk sholat. Hal ini didasari dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat wahum abna'u sab'i sinin, saat umur mereka 7 tahun. Wadribuhum alaiha li ashrin, atau wadribuhum alaiha wahum abna'u ashri sinin, dan pukullah anak-anak kalian saat enggan melaksanakan sholat saat umur mereka 10 tahun. Dan perlu kita pahami di sini, memukul di sini bukan memukul dengan keras, akan tapi memukul untuk tujuan pembelajaran. Memukul mereka dengan pukulan untuk tujuan pembelajaran. Pukulan yang tidak memiliki efek samping, tidak membekas. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan saat umur 10 tahun pun pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka, jangan disatukan di satu tempat. Dari hadis ini bisa kita pahami bahwa anak yang berumur 7 tahun sudah disyariatkan untuk mengerjakan. Maka orang yang telah balik, orang yang telah memasuki derajat bulugh, sudah melalui masa-masa atau tanda-tanda balik, sudah mimpi basah, atau bagi laki-laki tumbuh jakun, keluarnya bulu ketiak dan bulu kemaluan, atau bagi wanita suaranya telah berubah, mulai memasuki masa haid, atau bagi lelaki dan wanita yang tidak melalui masa-masa ini, para ulama menjelaskan jika telah masuk umurnya 15 tahun, maka itu sudah masuk derajat bulugh, sudah terhitung sebagai orang yang sudah balik. Dan yang ketiga adalah berakal. Berakal. Hal ini didasari dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rufi al-qalamu an salat. Pena diangkat dari 3 macam manusia. Maksud pena diangkat ini adalah apa yang mereka kerjakan tidak dihitung. Tidak dihitung. Bagi 3 orang. 3 macam orang. Anin naim hatta yastaiqid, bagi orang yang tidur sampai ia bangun. Jadi seseorang jika tidur kemudian tanpa sadar melakukan sesuatu, maka itu tidak dihitung sebagai amalan dosa. Karena hadis ini, rufi al-qalam, pena penghitungan amal diangkat bagi tipe orang ini. Anin naim hatta yastaiqid, dari orang yang tidur sampai ia bangun. Dan yang kedua, adis sobi hatta yahtalim, dari bayi hatta yahtalim, sampai ia mimpi basah. Yang dimaksud di sini adalah sampai ia masuk derajat balik. Dan yang ketiga, anil majnun hatta ya'akil, dari orang yang hilang akalnya sampai ia kembali berakal. Jadi Islam balik dan akil, Islam balik dan berakal itu adalah syarat wajibnya sholat. Yang mana 3 hal ini adalah batasan taklif. Kata taklif ini diambil dari kata kulfah, yang mana berarti masyakoh atau pemberatan. Yang dimaksud taklif di sini adalah seseorang jika telah memasuki 3 hal ini, dia orang yang muslim dan sudah balik dan berakal, maka dia
beratkan dengan beban-beban syariat, diwajibkan untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Itu yang dimaksud dengan taklif. Wallahu a'lam. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai pembahasan ini, dan insya Allah Ta'ala pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang amalan-amalan atau sholat-sholat yang disunnahkan. Naam, mungkin kita bacakan satu atau dua soal sebelum kita tutup pertemuan kali ini. Soal yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana belum paham dengan materi apa yang disebut dengan terbitnya fajar kedua. Apakah boleh dijelaskan lagi Ustadz? Jazakallahu khair. Naam. Dalam syariat dijelaskan bahwa fajar itu terbit ada dua, yaitu fajar sodik dan fajar kadzib. Fajar terbitnya fajar yang kadzib, yang bohong, atau terbitnya fajar yang jujur. Yang dimaksud di sini adalah saat awalnya terbit fajar, fajar itu terbit, cahayanya itu meninggi, jadi membentang ke atas. Yang mana itu disebut oleh para ulama sebagai fajar kadzib atau fajar al-awal, fajar pertama. Dan itu belum masuk waktu sholat subuh. Kemudian setelah cahaya yang mana melintang ke atas ini hilang, maka terbitlah fajar yang kedua, yaitu fajar yang membentang. Membentang di mana seseorang boleh melihat cahaya, yang mana bisa kita katakan hal ini akan jelas terlihat jika seseorang berada di ketinggian, maka hal ini akan terlihat. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Untuk saat ini bisa kita ketahui bersama, kita tinggal di daerah yang penuh dengan bangunan, penuh dengan hal-hal yang menutupi pandangan kita dari langit itu sendiri. Jadi mungkin hal ini tidak begitu terlihat. Maka alhamdulillah Allah telah memberikan kita banyak sekali kemudahan pada masa sekarang. Ada teknologi-teknologi yang dapat memperkirakan terbitnya itu dalam hitungan waktu jam, dan telah tersebar dalam aplikasi-aplikasi di gadget kita. Kita bisa manfaatkan hal ini, dan ini insya Allah Ta'ala sebagian besar telah tepat. Dan juga bagi kita yang kesulitan dengan hal-hal ini, sudah bisa kita pahami, tidak semua dari kita mengerti secara detail kapan masuknya waktu sholat. Apakah sekarang sudah masuk waktu sholat zuhur? Apakah sekarang sudah masuk waktu sholat asar? Terkadang kita kurang mengerti akan hal ini. Dan itulah tujuan lain adanya azan. Tujuan adanya azan adalah sebagai pertanda bahwa telah masuk waktu sholat. Jadi kapan dikumandangkan azan, maka telah masuk waktu sholat. Jika kita kebingungan dengan apa yang telah ada ini, kita cukupkan dengan mendengar azan. Ketika sudah azan, maka bismillah kita sholat. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, boleh
mengetahui waktu sholat dari teknologi, misalnya waktu subuh jam 4.30. Bolehkah langsung sholat jam 4.30 tersebut? Nah, terkait dengan teknologi ini, bisa kita pahami, memang teknologi yang ada pada zaman sekarang itu banyak tersebar seperti yang kita katakan tadi. Ada di gadget-gadget kita. Kita tinggal ngebuka HP, kita sudah bisa lihat kapan waktu sholat. Bahkan di sebagian aplikasi kita tahu waktu sholat di esok hari dari hari ini. Hal ini dari perhitungan-perhitungan para ahli atau para ahli astronomi menghitung jarak-jarak yang mana bisa memperkirakan. Nah, maka kembali kepada pertanyaan ini, bolehkah mengetahui waktu sholat dari teknologi, misalnya waktu subuh jam 4:30, bolehkah langsung sholat di jam 4:30? Maka lebih baiknya ketika kita berada di daerah yang mana azan masih dengan lantang terdengar, maka lebih baik kita sholat saat azan sudah dikumandangkan. Karena terkadang teknologi-teknologi ini, aplikasi-aplikasi ini, terkadang ada sedikit perbedaan. Ada yang lebih cepat 1 menit, ada yang lebih mundur 1 menit, atau yang semisalnya. Akan tetapi jika kita tinggal di daerah yang tidak terdengar azan, misalnya seseorang di negara bukan negara muslim, di negara yang jarang terdengar azan, atau mungkin di sebagian daerah di Indonesia yang sulit terdengar azan, maka kita boleh menggunakan teknologi ini sebagai penanda masuknya waktu sholat, akan tetapi lebih baiknya kita undur beberapa menit untuk memastikan bahwa waktu sholat telah benar-benar masuk. Jadi ikhtiyaton untuk menjaga diri dari sholat sebelum masuknya waktu. Wallahu a'lam. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa ditanyakan melalui grup. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.